Teman-teman yang saya hormati, eh, Muhammad Khalil sebagai moderator pada kesempatan kali ini dan seluruh teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Kita ingin sama-sama untuk melakukan kajian-kajian yang kemudian ingin membentuk dengan cara merekonstruksi berpikir kita tentang tema pada hari ini. Ketika berbicara tentang mahasiswa, sebenarnya sudah cukup lama diperbincangkan dalam kajian-kajian tertentu, tetapi tidak pernah usang ketika diucapkan oleh pikiran yang bermutu. Itu poinnya. Maka kita sebagai bagian dari warga mahasiswa seharusnya harus paham terkait posisi kita yang mengemban amanah. Saya katakan sebagai mengemban amanah karena kita lahir dari rahim rakyat untuk melakukan sebuah konstruksi pada peradaban masa depan. Itu yang ingin saya sampaikan sebelumnya kepada teman-teman. Lalu kemudian bicara mahasiswa ini adalah bicara tentang satu inti dari bagian yang disebut sebagai sel-sel peradaban. Makanya tema yang ingin diusung tadi adalah tentang peradaban. Tentunya kita ingin melakukan sebuah gerilya ke depan. Kita ingin hadir untuk mengisi pos-pos peradaban itu. Jadi teman-teman yang saya hormati, maka ketika kita ingin sama-sama mencapai posisi sebagai bagian dari mengisi pos-pos peradaban, kita harus tahu dulu diri kita ini siapa gitu. Lalu kemudian setelah tahu diri kita ini siapa, kita harus paham dulu penyakit hari ini yang diderita mahasiswa itu apa. Bicara mahasiswa tuh semuanya tahu itu, maha adalah posisi yang sangat tinggi dan siswa adalah bagian dari pelajar gitu. Tetapi jauh dari itu kita ingin mendefinisikan lebih dalam tentang mahasiswa gitu teman. Jadi kalau saya dicoba untuk mendefinisikan tentang mahasiswa, maka saya akan mengungkapkan satu kalimat tentang anak muda yang mempunyai gagasan dan narasi yang kuat sebagai bagian dari pembentukan peradaban masa depan. Itu poinnya bagi saya gitu. Tentunya saya tidak bisa memaksa pikiran-pikiran yang berbeda karena semua manusia memiliki hasrat untuk berpikir dengan perspektif yang berbeda gitu. Itu poin dari saya tentang mahasiswa. Lalu kemudian ketika melihat mahasiswa hari ini, saya mengambil satu yang sangat kuat secara internal, yaitu tentang hedonisme, konsumerisme. Itu penyakit yang sangat berbahaya hari ini. Berbeda kalau dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Mahasiswa 98 bagaimana menciptakan gesekan-gesekan peradaban yang kita sebut sebagai reformasi. Lebih dalam lagi ke belakang itu 65 bagaimana gerakan revolusi. Tetapi hari ini kita menderita sebuah penyakit yang namanya hedonisme, konsumerisme. Sebuah keinginan yang sangat dalam tentang pandangan hidup, gaya hidup untuk mengkonsumsi hal-hal yang membuat dirinya senang gitu. Contoh, mahasiswa hari ini lebih mahal membeli buku yang hanya 40.000 daripada membeli baju misalnya. Mahasiswa hari ini lebih mahal membeli buku yang hanya berharga 40-50.000 daripada membeli skincare misalnya. Itu kan hari ini yang sedang diderita oleh kalangan mahasiswa gitu. Sehingga kita harus paham hari ini gitu, alur penyakit mahasiswa seperti ini, maka narasi yang dikembangkan ke depan adalah bagaimana kita untuk mengobati penyakit-penyakit yang seperti ini. Ini sudah lama diderita sebenarnya. Cuman tidak ada sebuah narasi yang berkembang di kalangan kampus terutama untuk mengobati penyakit yang diderita oleh mahasiswa. Oh, saya ingin tampil sebagai selebgram, misalnya saya ingin seperti artis, seperti YouTuber yang punya baju-baju mewah, yang pakaiannya mewah-mewah semua gitu. Itu yang ada dalam pikiran mahasiswa hari ini. Sehingga nalar kritisnya, gagasannya, narasinya, visi besarnya hilang dari
peradaban yang kita sebut sebagai mahasiswa. Padahal sebenarnya ketika berbicara mahasiswa adalah berbicara tentang narasi yang besar, tentang gagasan yang besar. Perlu diketahui ya, hari ini kita mengalami sebuah proses bonus demografi. Sebuah bagaimana anak muda hari ini luar biasa banyaknya gitu. Tetapi kalau saya boleh meminjam bahasa Anies Mata, itu jangan sampai bonus demografi ini menjadi beban demografi. Lalu kemudian hari ini setelah berbicara tentang penyakit, kita ingin temukan arahnya gitu, kompasnya gitu. Kita ada di sebuah kampus yang sangat besar, yang sangat luar biasa ini, tetapi kita tidak punya kompas kemana kita ingin melaju gitu. Tracknya nggak ada gitu. Jadi yang ingin saya bicarakan hari ini setelah penyakit itu sudah ditemukan, kita ingin bicara tentang kompasnya gitu, arahnya gitu. Jadi apa sebenarnya yang ditawarkan mahasiswa pada peradaban masa depan? Rumusan masalahnya ke sana nanti. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh mahasiswa tentang pencapaiannya pada peradaban masa depan gitu. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, dengan kesenangan sendiri. Ini lalu kemudian harus dibicarakan ulang gitu teman-teman, tentang arah mahasiswa ke depan gitu. Karena perlu diketahui gitu, bangsa Indonesia ini sebenarnya gagasan besarnya memang kita katakan anak muda, tapi anak muda yang terkumpul dalam gagasan besar, dalam narasi besar itu di zaman terdahulu, itu perkumpulan dari bagian mahasiswa. Narasi besar di sana terjadi teman-teman, pergulatan intelektual, pertarungan gagasan terjadi di sana. Sehingga hari ini yang dibawa, kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk bernafas pada negara yang sudah bebas dari kolonialisme Belanda. Ini terjadi karena narasi besar. Hari ini narasinya nggak ada dalam dunia mahasiswa. Mungkin karena kebanyakan makan nasi gitu ya. Itu yang terjadi. Banyak makan ya. Jadi narasinya yang nggak ada karena kebanyakan makan nasi. Kekosongan pikiran yang seharusnya dipertontonkan dalam khalayak publik bahwa kita bagian dari generasi emas peradaban, hari ini hilang. Ingat loh, 2045 masa emas kejayaan bangsa Indonesia ini tidak akan dipimpin ulang oleh hari ini yang berada pejabat-pejabat yang ada di Senayan atau pejabat petinggi-petinggi negara yang ada di istana. Tetapi pencapaian 2045 sebagai generasi emas peradaban itu akan dipimpin oleh kita sendiri gitu. Umur 20, umur 19, 20, 21, 25. Ini yang mempunyai kesempatan untuk mengisi ruang-ruang politik di negara kita, karena kepemimpinan nanti akan beralih. Ini yang disebut dengan regenerasi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau bicara mahasiswa sebenarnya tidak usah ada konsep-konsep tentang sub-sub rumusan yang ini, karena kita ngelantur saja gitu. Bukan struktural ya. Iya, ini tidak bicara tentang teori bagaimana filsafatnya Karl Marx misalnya ketika kita membedah tentang Marxisme misalnya. Teori Dawkins misalnya atau teori Socrates dan sebagainya. Tetapi ini mahasiswa yang dibicarakan adalah keadaan hari ini gitu. Jadi tidak usah ada konsep sebenarnya. Tetapi yang diperlukan adalah gagasan yang mampu kita pertarungkan dalam kajian ini, lalu kemudian kita nanti adakan sebuah kesepakatan bersama tentang mau dibawa kemana mahasiswa. Kita punya keinginan besar tetapi tidak dimulai dengan gagasan besar juga, itu keliru juga gitu. Atau kita terlalu membanggakan diri seperti yang tadi saya sebutkan tentang mahasiswa, saya ulangi, saya sudah mahasiswa. Ingat ya, mahasiswa itu kalau kembali kepada masyarakat, kalian akan dipandang sama semuanya. Entah itu mahasiswa prodi MPI, prodi peternakan, prodi teknik, itu ketika kembali pada masyarakat akan dipandang sama sebagai anak muda yang punya peranan penting bagaimana nantinya mengembalikan pembentukan masyarakat yang lebih baik. Lalu kemudian yang kedua, sebagai anak muda yang secara retorika bicaranya itu bagus. Coba sekarang ke masyarakat, apa hari ini yang kamu lakukan dong? Saya mahasiswa, Pak. Bisa pintar cacar ya, bisa nih. Iya, betul. Tetapi tidak semua hari ini. Kecakapan berbicara di ruang kampus hari ini hilang. Lebih suka terhadap eksistensi diri, popularitas diri, dengan mengedepankan gaya hidup yang saya bilang tadi, hedonisme, konsumerisme itu. Kecakapan berbicara itu hilang dalam narasi kampus.
Lalu kemudian yang kedua, ketika kembali ke masyarakat, maka mahasiswa akan dipandang sebagai bagian dari anak muda yang punya nalar kritis yang tajam. Itu akan dipandang ke masyarakat. Kalian akan diuji ketika benar-benar ada di masyarakat. Kalau di kampus ini kan hanya sebuah Proses ya. ya proses yang ada di ruang kampus ini. Tetapi ketika kembali pada masyarakat, ketika KKN, ketika KPM itu, maka di sana benar-benar diuji. Eksistensi diri kalian akan diuji sebagai bagian dari mahasiswa gitu. Lalu kemudian setelah kita temukan tentang penyakitnya, kita temukan tentang arahnya kemana, kita akan berbicara tentang perannya gitu. Karena tadi disinggung tentang peran gitu. Kalau di yang sering kita dengar itu sebagai penggerak, agen of change, agen gitu of change, ya. Iron stock, agen kontrol lah. ya, agen of social control gitu ya. Tetapi saya pernah bilang dalam setiap saya mengisi kajian-kajian tentang kemahasiswaan, itu di-upgrade sekarang gitu, dirubah. Itu sudah basi gitu. Kita tidak mau menjadi agen, tetapi bahasa lebih tinggi dari agen adalah leader of change, pemimpin atas perubahan, gitu ya. Karena mahasiswa tidak berhak menjadi agen gitu Pak. Mahasiswa harus punya gagasan besar sebagai seorang pemimpin atas perubahan. Kalian yang berhak menjadi bagian dari setiap gesekan-gesekan perubahan. Agen of change di-upgrade menjadi leader of change, leader of social control. Jadi agar tidak terperangkap pada isu lama, kita butuh sebuah isu baru, kehangatan baru, kemesraan baru, bahwa kita mempunyai gagasan yang berbeda dengan mahasiswa yang terdahulu gitu. 965 mungkin itu masanya mahasiswa zaman dulu, bagaimana menciptakan peradaban yang kita sebut revolusi itu. Lalu kemudian 98 itu masa mereka, bagaimana terjadinya sebuah proses reformasi dengan narasi yang dibangun ingin mengembalikan marwah demokrasi. Tetapi hari ini kita sudah berada pada negara demokrasi. Lalu kemudian tugas mahasiswa ketika berhadapan dengan negara yang sudah konsepnya demokrasi seperti ini, apa tugasnya? Itu yang perlu kita pikirkan ulang gitu. Makanya saya berikan satu rumus peran mahasiswa, yaitu tentang leader of change, pemimpin atas perubahan gitu. Jadi kita punya cita-cita bersama, bagaimana ke depan ini mahasiswa mampu mengangkat marwah, mengembalikan khitoh kemahasiswaannya sebagai bagian dari pemimpin atas perubahan itu. Ya, makanya mahasiswa itu hari ini harus produktif ya. Jangan terperangkap pada isu global. Kekuatan media luar biasa hari ini gitu. Sebuah skala besar dari serangan gerakan-gerakan geopolitik sebenarnya itu, yang seharusnya mahasiswa harus punya penangkal tersendiri gitu. Makanya kajian-kajian seperti ini harus tetap dilestarikan. Karena sebenarnya kajian, diskusi ini merupakan budaya mahasiswa yang saat ini sudah mulai berkurang. Saya lihat ketika saya datang di kampus-kampus itu, kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang keilmuan, tentang pemikiran, tentang strategi-strategi ke depan, ini agak mulai berkurang gitu. Sehingga perlu untuk digalakkan kembali kajian-kajian tentang seperti ini gitu. Ini bukan milik, sebenarnya kajian-kajian seperti ini bukan miliknya masyarakat lain, milik mahasiswa gitu. Karena yang berhak untuk berbicara keilmuan, yang berada dalam ruang kampus itu adalah mahasiswa. Kampus itu kan sebenarnya tempat tumbuh dan berkembangnya akal pikiran. Maka mahasiswa harus rawat dengan adanya kajian-kajian seperti ini gitu. Saya melihat di berbagai kampus itu sudah mulai usang gitu. Yang ada perkumpulan mahasiswa yang hanya berbicara tentang tentang wanita gitu. Tentang pacaran. Mungkin lebih lebih mencondongkan fashionnya. Lebih bicara fashion. Ini baju saya. Sekarang masanya gimana game itu luar biasa merambat ke seluruh anak muda, salah satunya ke mahasiswa. Kumpulan-kumpulan main game semuanya gitu kan. Kajian tentang keilmuan, tentang pemikiran itu sudah mulai usang hari ini. Meskipun saya sendiri juga main game gitu lah. Nggak apa-apa, itu kan bagian dari healing ketika kita sudah mumet mengerjakan tugas gitu ya. Ada yang berkumpul, ada juga nih anak organisasi berkumpul tapi nggak membicarakan tentang kajian, tentang keilmuan. Setiap berkumpul yang dibicara rapat terus, itu nggak bagus juga gitu.
Setiap berkumpul rapat terus, berkumpul rapat terus. Kalau di kampus ada dua madhab besar misalnya tentang kura-kura dan kupu-kupu misalnya, ada mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, ada mahasiswa kura-kura kuliah rapat. Tapi kuliah kajian nggak ada ini. Nah, hari ini harus ditemukan itu. Harus dibentuk mahasiswa yang punya madhab ketiga, ya, mengisi dua madhab, kekosongan dua madhab ini antara kupu-kupu dan kura-kura ini. Mahasiswa yang dominan membahas tentang keilmuan hari ini telah mulai usang. Sehingga apa seharusnya yang kita pertontonkan kepada masyarakat kalau kita tidak punya pikiran yang kritis misalnya? Apa yang ingin kita pertontonkan ke halayak publik ketika kecakapan berbicara kita hilang gitu?